semua. Apa kabar? Semua sehat kan? Selamat Hari Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan sikap kita untuk beribadah ya. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk semua berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kiranya Bapa, untuk wabah corona ini dapat segera berakhir, agar kami anak-anak-Mu ini dapat kembali ibadah di rumah-Mu. Bapa, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, dan jadikan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Bantu kami persiapkan hati, telinga, dan mata rohani kami, sehingga setiap firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat masuk dalam hati kami. Dan kiranya berkati hamba-Mu Kristin ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sehingga firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Firman hari ini, orang Samaria yang baik hati. Sebelumnya kita baca dulu yuk ayatnya. Lukas 10 ayat 30 sampai 34. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dengan mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Lihat ada tulisan apa? Kasih ya. Bulan ini karena kita adalah bulan kasih. Nah, hari ini kita akan membahas orang Samaria yang baik hati. Di Alkitab ada peristiwa orang bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhanmu, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi di sini Yesus memberi dua perintah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini Ibu Guru akan menjelaskan apa itu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri artinya siapapun orangnya, entah itu keluarga, saudara, teman, ataupun orang asing yang tidak kita kenal. Kita harus bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri sendiri. Di sini, siapa yang gak suka sama diri sendiri? Pasti semua suka kan dan menyayangi diri sendiri. Kalau kalian diperhatikan dan disayang orang lain, pasti kalian akan senang dan suka. Dan hati kita pun penuh sukacita. Seperti itu jika kita mengasihi orang lain tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin, pintar atau bodoh, maka orang yang di sekitar kita pun akan merasakan sukacita karena mendapat kasih dari kita. Di Lukas 10 ayat 30 sampai 37 seperti yang tadi kita ayatnya sudah baca di awal, di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang siapakah sesama manusia itu.
Ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Kemudian, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Setelah memukulnya, para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah. Ia adalah seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, apakah dia menolong? Ternyata tidak. Ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah. Ia adalah seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh orang banyak. Jadi orang Samaria itu orang kafir, bukan orang Israel. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya. Kemudian mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia memberi minum, membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Setelah itu ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Dan ia pun rela dengan membayar biaya penginapan untuk orang itu. Nah, dari ketiga orang ini, menurut kalian, siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah nomor 1, seorang imam, nomor 2, seorang Lewi, atau nomor 3, seorang Samaria? Jawabannya, ya, nomor 3, orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat yang baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Imam itu seperti pendeta kalau di zaman sekarang. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan. Tetapi ada yang kurang dari mereka, yaitu mereka tidak melakukan firman Tuhan. Mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain. Iman dan ketaatan harus diwujudkan dengan kasih kepada manusia, terutama yang membutuhkan siapapun orang itu, bahkan kepada orang yang dianggap hina atau kotor sekalipun. Amsal 14 ayat 31 ada tertulis bahwa siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia jadi perbuatannya mengasihi sesama adalah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah kalian juga harus mengasihi teman yang sudah nakal sama kalian? Teman itu padahal udah pukul aku, gangguin aku. Apakah aku harus mengasihinya? Ya, walaupun temannya nakal, tetapi pada saat mereka susah, kalian harus membantunya. Jika dia jatuh, kita harus tetap merangkul mereka dan juga harus tetap bermain bersama ya. Kita semua di sini harus menyadari kasih karunia yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Misalkan kita masih punya orang tua. Nah, di luar sana banyak anak-anak yang nggak punya orang tua. Maka mereka pun tidak memiliki rumah sendiri. Adanya panti asuhan, kumpulan anak-anak yang tidak memiliki papa dan mama dan keluarga. Maka mereka tidak akan bebas untuk memiliki apa yang mereka inginkan. Misal baju bagus,
mainan, dan lain-lain. Jika kalian merasakan bersyukur, maka kalian akan merasakan kesedihan mereka, dan kalian ada hati untuk berbagi kepada mereka. Ya kan? Nah, sehingga dengan rasa syukur yang kalian miliki dapat membuka hati dan pikiran kita untuk dapat melakukan kasih kepada sesama. Nah, kalian juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi jika ada orang tidak kalian kenal meminta bantuan, anak-anak perlu memberitahukan kepada papa, mama, kakak, guru, atau orang lain yang lebih dewasa ya. Untuk menjaga firman Tuhan selalu dalam hati kita, maka kita harus selalu melakukan apa? Ya, kita harus selalu berdoa agar selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baca Alkitab, dengar khotbah pendeta, atau guru sekolah minggu. Nggak cuma dengar aja ya, tapi dikatakan tadi harus taat setiap perkataan Tuhan. Kita harus menjaga hari Sabat, hari Tuhan, hari Minggu, hati, pikiran, dan tubuh kita harus ke gereja. Mari anak-anak semua melakukan hal itu dan selalu tidak lupa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kasih. Kiranya kami akan selalu dapat mengingat dan melakukan kasih yang telah Kau ajarkan Bapa, sehingga kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat pada firman-Mu, dan jadikan kami anak yang patuh kepada orang tua dan dapat mengasihi orang-orang, terlebih bagi yang membutuhkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.